Oke, sekarang kita bahas letak, luas, dan batas Asia Tenggara. Letak astronomisnya pada 28 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Letak geografisnya diapit oleh dua benua, yaitu benua Asia dan Australia, dan dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Luas daratannya yaitu 4.817.000 km persegi dan luas perairan yaitu 5.060.100 km persegi. Nah, selanjutnya batas Asia Tenggara yaitu pada sebelah utara berbatasan dengan Tiongkok dan India. Pada sebelah timur berbatasan dengan Samudra Pasifik dan Papua Nugini. Dan pada bagian selatan berbatasan dengan benua Australia dan Samudra Hindia. Dan pada bagian barat berbatasan dengan Samudra Hindia, Laut Andaman, dan Teluk Benggala. Iklim di kawasan Asia Tenggara. Pada Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, dan Pulau Sumatera yaitu memiliki iklim ekuator atau iklim khatulistiwa. Maksudnya yaitu iklim tropis dengan curah hujan tinggi, musim hujan, dan musim kemarau berganti setiap setengah tahun sekali. Dan juga terdapat banyak hutan hujan tropis di dalamnya. Selanjutnya ada iklim musim tropika. Wilayah iklim ini yaitu berada di atas ataupun di bawah garis ekuator. Nah, biasanya banyak ditemui hutan musim dan sabana. Iklim musim tropika ini biasanya dapat ditemui pada Pulau Jawa, Pulau Sumba, Pulau Flores, kemudian ada Timor Leste, selanjutnya Filipina Utara, Kamboja, Thailand, Laos, Vietnam, dan Myanmar. Nah, yang terakhir ini ada iklim pegunungan, yaitu kawasan ini banyak mendapat hutan hujan orografis, oleh karena itu banyak ditemui hutan-hutan lebat di dalamnya. Nah, selanjutnya ada bentangan alam di kawasan Asia Tenggara. Yang pertama memiliki banyak gunung berapi, karena pertemuan jalur pegunungan muda Sirkum Pasifik dan Sirkum Mediterania. Yang kedua memiliki banyak dataran tinggi. Seperti halnya dataran tinggi Korat di Thailand, dataran tinggi Tonkin di Vietnam, dataran tinggi Bolevens di Laos, kemudian dataran tinggi Dieng, Gayo, dan Ranau di Indonesia. Dan yang terakhir memiliki sungai-sungai besar, contohnya Sungai Mekong, panjang 4.000 km, berhulu dari Tiongkok, melintasi Myanmar, Kamboja, dan Vietnam. Dan ada Sungai Kapuas, Batanghari yang terletak di Indonesia. Berikutnya ada sumber daya alam dan perekonomian di kawasan Asia Tenggara. Asia Tenggara kaya akan pertanian, perkebunan, dan hasil hutan. Contohnya seperti padi, kayu, kopi, teh, kelapa sawit, dan tembakau. Sektor pertambangan, hasil yang diperoleh yaitu seperti minyak dan gas bumi, batu bara, perak, emas, timah, dan berbagai logam lainnya. Pada sektor industri, hasil yang diperoleh yaitu seperti industri logam, elektronika, makanan dan minuman, pengolahan minyak mentah, dan agroindustri. Baik, selanjutnya kehidupan sosial budaya di kawasan Asia Tenggara. Nah, biasanya penduduk aslinya itu berbangsa Melayu, banyak dijumpai di wilayah Indonesia, Malaysia, dan Filipina. Namun menyebar ke berbagai pulau. Selanjutnya ada agama. Islam adalah agama mayoritas di negara Indonesia dan Malaysia. Nah, kalau Buddha yaitu mayoritas di negara Thailand, Laos, dan Kamboja. Yang terakhir, Katolik. Nah, biasanya mayoritasnya itu berada atau banyak di negara Filipina. Nah, selanjutnya ada bahasa. Bahasa utama yang digunakan yaitu Melayu.
dan beberapa bahasa peninggalan pada masa penjajahan seperti Inggris, Portugis, dan Spanyol. Nah, ternyata berdasarkan bentuknya, negara ASEAN memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, ada yang disebut dengan compact. Nah, compact ini yaitu bentuknya hampir seperti lingkaran. Adapun contohnya yaitu seperti negara Kamboja. Yang kedua, ada fragmented, yaitu bentuk kepulauan yang terpisah-pisah. Contohnya seperti negara kita, yaitu negara Indonesia. Yang ketiga, ada elongated, yaitu berbentuk memanjang. Contohnya seperti negara Vietnam. Nah, yang keempat ini ada protruded, yaitu bentuknya lebih kompleks dan beragam, biasanya terdapat seperti tangan yang memanjang. Contohnya seperti negara Thailand dan Myanmar.